Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video channel aku Firdian Doniansyah Official. Oke, gimana nih kabarnya teman-teman di Universitas Terbuka yang hari ini masih mengikuti pertugasan di TUEP, di TUTOR, di TMK. Semoga kalian lancar-lancar terus ya untuk tetap berkuliah di Universitas Terbuka. Oke, mungkin sebelum masuk ke video channel aku hari ini, aku ingin mengucapkan turut berduka cita untuk para korban di Palestina yang mungkin hingga hari ini masih dalam peperangan besar, dan menurut berita yang diinformasikan untuk korban di Palestina itu mencapai 5.200 jiwa. Dan kita doakan bersama semoga orang-orang di Palestina diberikan kesabaran dan juga keikhlasan, dan semoga peperangan ini segera usai. Amin. Oke, di video kali ini aku bakal ngejelasin seputar kenapa aku bisa masuk di Universitas Terbuka. Jadi awalnya itu aku coba-coba untuk cari-cari nih kuliahan yang istilahnya itu aku kerja yang sibuk banget dan tapi masih mementingkan kuliah gitu. Dan ada beberapa universitas yang mungkin aku cari di internet, cuman kayak masih bingung aja gitu, masih nggak tepat. Dan akhirnya awal-awal aku coba cari nih dari teman aku, dari teman kerja aku, dan ternyata Universitas Terbuka itu adalah salah satu universitas yang menurut aku itu cocok dengan diri aku sendiri gitu. Dan apalagi universitas ini tuh adalah universitas negeri dan ya biayanya pun juga cukup murah. Nah, aku juga sebelumnya itu hampir meresearch dulu gitu kampus Universitas Terbuka itu seperti apa dari konsep perkuliahannya, karena nggak boleh sembarangan juga aku mengambil, karena aku nggak mau seperti diri aku yang sebelum-sebelumnya yang dimana aku memilih kampus dan juga jurusan yang mungkin aku sendiri itu nggak sanggup untuk ngejalaninnya selama 4 tahun gitu. Jadi eh, kurang lebih di tahun 2021 itu tadinya aku di 2021 awal itu aku coba untuk masuk ke Universitas Terbuka, tapi sayangnya masih belum bisa gitu karena aku telat untuk daftar. Tapi ya udahlah, mungkin di situ aku dikasih kesempatan gimana sih caranya aku untuk mendalami lagi Universitas Terbuka, dari sistemnya, dari perkuliahannya juga, dari pelajaran-pelajaran mata kuliah yang aku ambil selama nanti aku berkuliah di Universitas Terbuka selama 4 tahun gitu. Nah, akhirnya di pertengahan 2021, tepatnya itu masuk ke 2021 ganjil, itu aku masuk di Universitas Terbuka. Nah, untuk program prodi yang aku ambil itu adalah ilmu komunikasi. Mungkin kenapa aku ambil ilmu komunikasi, karena menurut aku ilmu komunikasi itu eh, jangkauannya itu luas banget, karena semua mata kuliahnya juga relate dengan pekerjaan aku sekarang di bidang retail, yang dimana aku juga harus melayani dari beberapa customer dan juga bertemu banyak orang, yang dimana aku juga harus mempelajari gimana sih dan bagaimana mengerti untuk mencapai achievement gitu. Jadi ya, ilmu komunikasi itu menurut aku adalah prodi yang mungkin aman untuk aku bisa berkuliah di Universitas Terbuka gitu. Makanya di 2021 ganjil, tepatnya di bulan Juni 2021, aku mencoba masuk di Universitas Terbuka dengan mengambil prodi ilmu komunikasi. Dan sekarang alhamdulillah sudah masuk ke semester 5 dan lumayan susah. Tapi itu semua aku jalanin dengan ya coba-coba terus, eh, gimana caranya untuk bisa mencapai tiap semesternya, dari nilai aku, dari mata kuliahnya, dari pertugasannya, dan ya semoga kalian juga bisa untuk terus berkembang tiap semesternya gitu. Dan selama aku berkuliah di Universitas Terbuka selama kurang lebih sekarang masuk ke semester 5, alhamdulillah ya banyak rintangannya yang mungkin aku juga sempat kesulitan, apalagi aku juga sambil bekerja. Tapi alhamdulillah dengan semangat yang tinggi gitu, dengan pertugasan-pertugasan yang semakin semester itu semakin banyak rintangannya, banyak tantangan barunya,
dan itu juga seru sih kalau menurut aku. Dan makin kesini juga aku makin mengerti bahwa kita nggak bisa sendiri gitu. Jadinya aku juga banyak berdiskusi dengan teman-teman sedaerah aku, kebetulan di daerah Jakarta dan juga daerah Bekasi. Jadi ya alhamdulillah hingga semester ini aman sih untuk aku bisa mengerjakan tugas dan juga perkuliahannya untuk pembelajarannya juga masih aman untuk aku pelajari. Dan untuk pertugasannya sendiri dari semester 1 hingga semester 5 ini aku masih mengambil yang namanya Tuton. Dan menurut aku Tuton itu sangat eh, mengasihkan meskipun pertugasannya itu banyak, tapi itu melatih kita untuk menganalisa bagaimana sih mengerjakan tugas dan juga banyak konsep-konsep yang mungkin nggak pernah aku temuin gitu. Jadi banyak banget aku berdiskusi dengan teman-teman untuk mengerjakan dari tugas Tuton sendiri gitu. Untuk pertugasannya pun itu kita harus benar-benar nggak boleh mencontek ya, apalagi kalau misalkan kita mengambil yang sekarang itu banyak banget nih kayak chat GPT atau AI yang dimana kalau menurut aku itu salah banget kalau misalkan kalian mengambil alternatif seperti itu. Jadi kalau menurut aku kalau misalkan kalian ingin bekerja samalah yang baik, caranya berdiskusi kerja kelompok bersama teman-teman sedaerah kalian yang dimana itu bisa membantu kalian banget kalau misalkan kalian itu kesusahan dalam mengerjakan pertugasan seperti di Tuweb atau Tuton atau TMK gitu. Jadinya kalau menurut aku itu sangat bagus sih. Oke, mungkin aku ada sedikit tips nih buat teman-teman pada saat mengerjakan tugas yaitu di Tuweb ataupun di Tuton atau bahkan di TMK. Jadi kalau aku sendiri itu mengambil konsep 5W1H. What, when, where, who, terus why, dan how gitu. Jadi semua konsep tersebut tuh udah paket lengkap dari kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di tugas kalian gitu. Jadi misalkan nih dosen itu pengennya poin jawabannya itu A sampai J. Nah, tapi dengan konsep tersebut kalian juga bisa untuk mengembangkan dari jawaban kalian itu A sampai Z. Nah, itu yang diminta sama tutor itu keaktifan kalian seperti itu. Jadi kalau menurut aku mungkin ini bisa membantu kalian dalam mengerjakan pertugasan di universitas terbuka. Untuk sumber referensi pada saat pertugasan itu aku mengambil sumber referensi seperti di modul, dan selain itu juga mungkin dari internet yang dimana itu kalian juga harus waspada juga karena untuk sumber referensi di internet itu kalian harus benar-benar yang jelas sumber referensinya seperti misalkan dari jurnal. Nah, kalau misalkan kalian mengambil dari website-website yang nggak bisa dipertanggungjawabkan kebenaran analisanya, itu juga kalian bisa kena plagiasi gitu. Makanya pada saat menjawab pertugasan itu kalian diminta untuk mencantumkan sumber referensi yang baik seperti di modul dan juga di link internet yang mungkin link internetnya itu bisa menjadi patokan kalian sumbernya itu valid. Seperti itu. Jadi itu akan menambah poin kalian dan juga menghindari dari yang namanya plagiarisme. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan dari video aku kali ini tentang seputar universitas terbuka dari pengalaman aku di awal masuk di universitas terbuka, terus secara berjalannya waktu aku mengerjakan pertugasan dan juga pengalaman-pengalaman aku hingga semester 5 ini, dan mungkin itu bisa menjadi poin kalian untuk terus bersemangat untuk berkuliah di universitas terbuka. Oke, jangan lupa di subscribe, like, share, and comment untuk informasi-informasi bermanfaat untuk kalian dan juga berkembangnya untuk video channel aku. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.